Pernikahan adalah salah satu ikatan yang paling sakral. Namun, bagaimana jika ikatan tersebut melibatkan lebih dari dua orang? Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang kontroversi, namun menarik perhatian banyak orang. Apa itu? Poligami. Penasaran? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabatku, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini saya akan sharing santai lagi. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Ya, apa itu? Kita akan bahas tentang poligami. Teman-teman, poligami adalah sebuah praktik pernikahan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Nah, perlu diketahui bahwa poligami ini sudah ada sejak lama, teman-teman, ya. Jauh sebelum Islam datang. Nah, kita nanti akan bahas poligami dalam perspektif Islam. Nah, kita perlu tahu, teman-teman, jauh sebelum Islam datang, poligami ini sudah ada, teman-teman, ya. Pada zaman-zaman kuno, misalnya pada zaman Yunani, ya kan, pada bangsa-bangsa Cina, bangsa India, pada bangsa-bangsa Babilonia, bahkan bangsa Mesir. Nah, ini praktik poligami ini sudah ada pada sejak dulu, teman-teman. Sejak dulu dan di banyak bangsa. Seperti yang kita ketahui pada zaman-zaman kerajaan, misalnya kan di Cina, itu dinasti para raja-raja itu mereka melakukan praktek poligami, di mana mereka raja-raja ini memiliki istri lebih dari satu. Ada yang 10, 20, bahkan ada yang 100, dan tidak terhingga di sini, teman-teman, ya. Tidak ada batasan poligami pada zaman itu. Nah, setelah zaman-zaman kuno di Nusantara, teman-teman, bahkan di Nusantara, ya, pada zaman-zaman kerajaan, baik itu kerajaan-kerajaan di Jawa, di Sumatera, kerajaan-kerajaan Melayu, dan kerajaan lainnya di Nusantara, itu semuanya melakukan poligami, teman-teman, ya. Poligami tidak kontroversi pada saat itu dan dianggap sebagai praktek yang damai, ya. Poligami dilakukan hampir di semua lapisan masyarakat, mulai dari raja-raja, para bangsawan, ya kan, para agamawan, hingga pada masyarakat biasa, kalangan-kalangan bawah itu melakukan praktek poligami, ya. Seperti kita baca-baca dalam sejarah lah, para raja-raja dulu memiliki banyak istri. Itu belum lagi selir-selirnya, teman-teman, ya. Ini sebagai informasi, teman-teman. Juga seperti yang kita ketahui bersama, pada zaman-zaman pra-Islam, ya, sebelum Islam masuk, seperti di zaman-zaman jahiliyah dulu, ya, kalau di tanah Arab zaman-zaman jahiliyah itu semuanya melakukan praktek poligami. Semua suku, hampir semua suku di zaman itu melakukan praktek poligami. Nah, teman-teman, ternyata poligami ini adalah suatu sudah menjadi adat, ya, sudah menjadi adat yang lumrah dan bisa diterima dimanapun di seluruh dunia. Dalam berbagai agama, poligami memiliki tempat yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas poligami dalam perspektif Islam. Perlu diketahui, teman-teman, Islam membolehkan poligami dengan syarat seorang laki-laki dapat berlaku adil, ya. Laki-laki tersebut mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Nah, dalil dari poligami ini adalah surat An-Nisa ayat 3, teman-teman.
Ya, saya bacakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tobalakum. Ya, minan nisa'i masna wasulasa waruba'ah. Jadi artinya nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Dilanjutkan ayatnya, fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aimanukum. Yaitu artinya, akan tetapi jika kamu khawatir tidak mampu untuk berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi ayat ini turun ketika pada saat zaman-zaman jahiliyah itu, teman-teman. Ya, yang mana di zaman pra-Islam seorang laki-laki mempraktekkan poligami, namun dalam jumlah yang tak terhingga, sebanyak-banyaknya, teman-teman. Ya, bahkan dalam suatu riwayat disebutkan ada seorang sahabat itu mempunyai istri 10. Ya, 10 istrinya. Jadi begitu ayat ini turun, Quran surat An-Nisa ayat 3 turun, maka para sahabat tersebut dipanggil oleh Nabi. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, pertahankan 4, lalu sisanya engkau ceraikan. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui di sini bahwa Islam datang itu membatasi, teman-teman. Ya, membatasi praktek poligami ini dari yang sebelumnya banyak tak terhingga, ya, di mana orang-orang pada saat itu mempunyai istri lebih dari 1, ada yang 10, 20, bahkan ratusan, tak terhingga jumlahnya, teman-teman. Nah, Islam datang ini untuk mengatur, jadi dibatasi di sini 4 saja, teman-teman. Seperti yang Al-Quran ayat An-Nisa ayat 3 tadi, ya, nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak mampu untuk berlaku adil, maka nikahilah 1 saja. Jadi teman-teman, hanya Al-Quran, ya, hanya Al-Quranlah yang dengan tegas mengatakan bahwa jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah 1 saja, seorang saja. Dan ini, teman-teman, tidak ada di dalam kitab suci agama manapun. Tidak ada. Ya, boleh teman-teman cari, ya, tidak akan teman-teman temukan ayat seperti ini. Ya. Al-Quran sangat jelas mengatur ini, teman-teman. Boleh poligami, dibatasi hanya 4. Dan jika tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah 1 saja. Ini sesuai dengan kodrat manusia, teman-teman, ya. Di agama lain, di kitab suci agama lain, maksud saya, tidak akan teman-teman jumpai ayat seperti ini. Ya, ini luar biasa, teman-teman. Sangat jelas, ya. Boleh, namun jika khawatir tidak mampu berlaku adil, cukup 1 saja. Nah, ini dalam perspektif Islam, teman-teman. Di negara-negara yang menjalankan syariat Islam seperti di Arab Saudi atau di negara-negara lain yang menjalankan syariat Islam, tentu saja poligami ini diakui secara hukum, ya, secara hukum dan umum dipraktekkan, teman-teman. Jadi biasa semua orang mempraktekkan poligami. Kenapa? Karena ini adalah seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini praktek poligami ini sudah ada sejak zaman dulu, ya, sejak zaman dulu, dari zaman kuno, zaman-zaman kerajaan di Nusantara sampai zaman-zaman sebelum Islam, bahkan sampai zaman sekarang sesudah Islam, ya. Nah, Islam di sini hanya mengatur yang sebelumnya poligami ini tidak terhingga banyaknya, tidak dibatasi. Begitu Islam datang, diatur, dibatasi hanya boleh sampai 4. Dan jika khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1 saja. Nah, ini sampai di sini bisa dipahami, ya, teman-teman. Jadi praktek poligami ini di negara-negara yang
mayoritas Islam yang menganut syariat Islam, tentu menjadi hal yang umum, yang lumrah dilakukan dan dipraktekkan oleh warganya. Nah, bagaimana dengan negara kita Indonesia? Tentu saja di negara kita Indonesia, karena kita mayoritas adalah umat Islam, maka praktek poligami ini diperbolehkan, teman-teman. Ya, di negara kita Indonesia, poligami diizinkan dengan syarat yang pertama, dapat izin dari istri pertama. Yang kedua, mampu secara finansial. Nah, itu teman-teman. Jadi tidak heran zaman dulu ya, kakek-kakek kita, atuk-atuk kita itu rata-rata menjalankan atau mempraktikkan poligami, teman-teman. Mereka mempunyai istri lebih dari satu, ada yang dua, ada yang tiga, bahkan ada yang empat. Nah, pada zaman-zaman kemerdekaan ya, di tahun-tahun 70-an, mulailah negara mengatur tentang syariat poligami ini, teman-teman. Ya, yang pertama, kalau teman-teman merasa mampu dan ingin menambah istri, ya, menjalankan praktik poligami, maka yang pertama syaratnya teman-teman harus mendapatkan izin dari istri pertama. Yang kedua, tentu saja teman-teman harus mampu secara finansial, mampu secara fisik, ya, juga mampu secara mental menjadi seorang kepala keluarga nantinya. Berani? Walaupun poligami ini dibolehkan di negara kita, tentu saja poligami ini mendapatkan menimbulkan pro dan kontra, teman-teman. Ya, bagi yang pro, ini berpandangan bahwa dengan poligami itu bisa menjadi solusi, teman-teman. Solusi untuk masalah-masalah sosial, misalnya tentang ketidakseimbangan jumlah antara pria dengan wanita. Atau bisa juga seandainya ada kasus seorang istri, dia tidak mampu memberikan keturunan, misalnya karena kesehatan dan lain-lainnya, maka suaminya bisa melakukan poligami atau menikah lagi, ya kan? Atau mungkin karena keinginan atau sebab-sebab lain. Nah, ini bagi yang pro, teman-teman. Karena apa? Kan banyak kita temui kan, ada orang yang kaya raya, rumahnya megah, mewah, tapi dia tinggal di rumah cuman berdua aja, teman-teman, sama istrinya. Anak-anaknya udah besar-besar, bahkan udah kuliah keluar kota, rumah besar, kamarnya aja mungkin ada 10, tapi cuman berdua yang tinggal gitu. Nah, kalau seandainya dia menikah lagi, tentu akan memberikan banyak manfaat. Nah, disinilah bagi yang pro poligami berpandangan seperti itu, untuk antisipasi atau mengatasi bisa jadi solusi atas masalah-masalah sosial, misalnya bisa untuk membantu banyak orang. Nah, ini yang pro, teman-teman. Namun ada juga yang kontra, di mana teman-teman atau orang-orang yang kontra ini mereka berpandangan bahwa poligami ini seringkali menjadi suatu masalah, ya. Jadi mereka memberikan kritik terhadap poligami, yang mana poligami ini sering menimbulkan risiko ketidakadilan. Jadi yang difokuskan di sini ketidakadilan, teman-teman. Ya. Tidak sedikit yang menjalani poligami ini tidak adil, ya. Terus juga bisa menimbulkan konflik keluarga dan dampaknya bisa kepada istri maupun anak. Misalnya terjadi perceraian, gitu kan. Nah, ini bagi yang kontra. Nah, kalau kita mau bahas lebih lanjut, teman-teman, sebenarnya baik poligami maupun monogami itu pasti akan ada namanya risiko, yang namanya orang berkeluarga, gitu kan. Pasti yang namanya ketidakadilan pasti ada, gitu. Ya, banyak saya lihat di masyarakat kita, memang ya istrinya satu, tapi dia mempunyai simpanan di mana-mana. Bahkan istrinya satu, tapi dia suka jajan ke sana ke sini, ya. Nggak tahu entah sama-sama siapa aja, dia kan akhirnya balik lagi
ya bisa jadi nanti kena penyakit dan lain sebagainya. Nah, ini yang kontra ini teman-teman. Dan bisa juga kan yang namanya perceraian itu terjadi sama pasangan manapun, baik poligami maupun yang monogami. Jadi teman-teman, masalah poligami ini adalah suatu masalah yang kompleks teman-teman, ya, kompleks dan dipengaruhi oleh agama, dipengaruhi oleh budaya dan juga hukum tentunya. Jadi terdapat perbedaan pandangan di antara kita masing-masing, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi yang terpenting teman-teman, ya, yang terpenting adalah bagaimana kita memahami, ya, bagaimana kita memahami, menghormati pilihan hidup orang lain. Ya, ketika ada orang yang merasa mampu, dia bisa berlaku adil, dia ingin poligami, ya kita hormati, kita hargai. Itu adalah pilihan dia, ya. Selama itu dilakukan dengan keadaan sadar dan juga penuh dengan tanggung jawab. Jadi teman-teman, apa pendapat kalian tentang poligami ini? Apakah poligami ini bisa memberikan solusi atau kebalikannya justru menimbulkan masalah baru? Nah, teman-teman bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa bagi teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel Pak Dangwin untuk mendapatkan notifikasi konten video menarik lainnya. Jadi teman-teman, demikianlah video singkat saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.